Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Vietnam akan membalas dendam atas kekalahan timnas mereka secara berturut-turut kepada timnas kita Indonesia. Dan mereka akan membalas dendam di ajang Piala AFF di bulan November nanti. Karena mereka sangat sakit hati kepada timnas kita setelah mereka dikalahkan kita, disingkirkan oleh timnas kita di kualifikasi Piala Dunia. Dan wajar saja kalau mereka ingin membalas dendam, tentunya mereka akan menyusun kekuatan karena mereka lebih bisa fokus setelah mereka dinyatakan tersingkir. Dan tentunya kalau timnas kita tidak begitu mempedulikan dengan Piala AFF karena kita akan lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia setelah kita lolos ke putaran ketiga. Dan seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong, bahwa Piala AFF nanti akan dijadikan sebagai ajang latihan buat pemain-pemain muda Indonesia agar suatu saat nanti bisa menembus ke timnas Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya. Timnas Indonesia menghadapi kerugian besar dan Timnas Vietnam memiliki kesempatan besar untuk balas dendam di Piala AFF. Iya, timnas Vietnam akan berusaha balas dendam kepada timnas kita di Piala AFF nanti. Jebol. Media Vietnam, Soha, meminta kepada pelatih baru Vietnam Kim Sang-sik untuk membungkam timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 nanti. Buntut kekalahan beruntun timnas Vietnam sekaligus membalas kepahitan karena tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Ya, tentunya oleh mereka skuad sangat Garuda. kesal dan sakit hati setelah kekalahan dari timnas kita dan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Yang tergabung di grup B, kedua tim juga akan bersaing melawan Filipina, Myanmar, dan Laos. Secara teori, timnas Indonesia menjadi lawan terberat bagi The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Mereka juga menghadapi rekor buruk melawan tim asuhan Sintayong dengan 3 kekalahan berturut-turut dalam 3 kekalahan berturut-turut dari timnas kita tanpa bisa memasukkan satu gol pun. Saat masih diasuh oleh pelatih Philippe Troussier, Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Kemudian, mereka mengalami 2 kekalahan beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 0-1 di Jakarta dan 0-3 di Hanoi. Sekaligus mengubur mimpinya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Rangkaian hasil buruk ini menyebabkan Troussier dipecat dan kini Kim Sang-sik yang ditunjuk sejak awal Mei 2024 sebagai pelatih baru Vietnam. Media Vietnam, Soha, menyoroti peluang balas dendam Vietnam dan berbagai keuntungan yang mereka miliki di turnamen ini. Keuntungan pertama, Vietnam akan menjadi tuan rumah saat menjamu Indonesia pada 30 November 2024 nanti. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini pun mendapatkan jatah istirahat 5 hari sebelum laga. Sementara Indonesia harus melakoni 2 pertandingan beruntun, yakni melawan Myanmar pada 24 dan Laos pada 27 November 2024, dengan jatah istirahat 3 hari sebelum terbang ke Hanoi. Selain itu, jadwal padat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada bulan November pun menjadi sorotan. Karena harus tentunya bertanding kita pada lebih tanggal mengutamakan 14 dan 19 November. kualifikasi Piala Dunia. Vietnam di sisi lain memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Dengan jadwal padat tersebut, media Vietnam pun melihat peluang balas dendam atas kekalahan beruntun mereka menjadi motivasi bagi Vietnam tentunya untuk mengalahkan timnas kita skuad nanti yang Garuda diturunkan di kandang bukan sendiri. timnas intinya. Timnas Indonesia menghadapi kerugian besar dan Timnas Vietnam memiliki kesempatan besar untuk balas dendam di Piala AFF. Khususnya pada November 2024, laga-laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan pada 14 dan 19 November 2024. Ini artinya Sintayong dan timnya kemungkinan hanya memiliki jatah 5 hari untuk mempersiapkan diri sebelum Piala AFF. Harusnya Kim Sang-sik bisa memanfaatkan peluang tersebut. Tulis media Vietnam tersebut.
Sementara itu, pelatih Kim Sang-sik juga bertekad ingin membalas Ya iyalah, kekalahan dari Indonesia mereka di bisa Piala fokus ke AFF Piala AFF karena mereka 2024. sudah tidak lagi bisa Jika saya berkompetisi di mempersiapkan diri dengan kualifikasi baik Piala mulai Dunia. sekarang, saya yakin kami bisa bermain baik melawan Indonesia. Kami akan menebus kekalahan sebelumnya dan berusaha memberikan yang terbaik untuk menang. Saya akan melakukan banyak riset untuk merancang rencana pelatihan bagi para pemain. Saya ingin mereka menjadi tim yang kompak dan tampil baik, sehingga layak mendapat pujian dari para penggemar. Ujar Kim Sang-sik kepada VN Express. Pertemuan di ASEAN Cup 2024 menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Shin Taeyong dihadapkan pada dilema untuk menyusun tim. Ia harus memilih antara fokus ke Ya, ASEAN fokus ke Cup Piala atau Dunia lah Piala kita, Dunia, tentunya. atau bahkan membagi kekuatan timnya. Lantas, bagaimana menurut kalian, guys? Silahkan tinggalkan komentarnya. Itulah videonya, dan tentunya kita akan lebih memilih fokus ke Piala Dunia daripada Piala AFF. Dan kita setuju dan sependapat kepada Ketua Umum PSSI kita, biarlah ajang Piala AFF sebagai dijadikan ajang latihan buat pemain-pemain muda Indonesia dan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia yang selama ini sulit sekali untuk mendapat tempat di tim inti timnas Indonesia. Dan kita tentunya akan lebih bangga lagi kalau timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Karena semua negara yang ada di dunia ini sangat mengidam-idamkan bisa bermain di Piala Dunia. Dan biarlah negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadikan Piala AFF sebagai tujuan utama mereka untuk mendapatkan gelar juara. Dan kita juga berharap kepada pelatih kita biarlah fokus ke Piala Dunia. Kami dan saya pribadi sebagai pendukung timnas Indonesia tidak ambil pusing dengan Piala AFF walaupun timnas kita nanti misalnya kalah ataupun apa, karena tentunya timnas kita tidak akan bisa menurunkan skuad inti karena lebih difokuskan ke Piala Dunia. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.